Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bincang Lepas. Dan hari ini kita mengundang seorang ulama NU yang jadi rujukan. Juga beliau Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan yang penting adalah beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhwah yang alamatnya itu di Sawangan, Depok, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kiai Haji Marsudi Suhud. Ya. Dr. Kiai Haji Marsudi Suhud. Nah, Pak Kiai, karena kita warga Jawa Barat, ya, warga Depok, kita ingin membahas sedikit tentang Kang Deddy Mulyadi yang terakhir-terakhir ini viral banget, Pak Kiai. Sebagai seorang gubernur, bahkan gubernur yang lain mengatakan, ada yang bilang gubernur konten, ada bilang gubernur Indonesia, gitu. Karena saking populernya beliau, dan bahkan ada yang menghubung-hubungkan dengan Jawa Timur minta Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Timur. Jawa Tengah minta Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Tengah. Provinsi-provinsi lain juga seperti itu. Karena begitu menariknya performan Kang Deddy Mulyadi ini akhir-akhir ini. Nah, oleh sebab itu kami ingin bincang-bincang dengan Pak Kiai, tentu dalam perspektif yang lebih religius, ya, dalam perspektif ya mungkin tidak kita katakan sebagai perspektif Islam, gitu ya, tapi paling tidak ada kearifan-kearifan kepemimpinan beliau yang bisa kita nilai lah gitu. Menurut Pak Kiai secara umum, Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini seperti apa, Pak Kiai? Pondasinya begini. Ya. Jika pondasinya ini yang dipegang, maka itulah sesungguhnya keinginan rakyat, kemauan rakyat, dan yang diidam-idamkan rakyat. Ya. Apa itu? Yaro anna siyasah hiya litaklim. Bahwa politik itu adalah untuk mengkonstruksikan sebuah keinginan bangunan ke depan. Ya. Mau ngapain sih seorang Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, Ya. atau menteri-menteri. Ya. Itu harus jelas bahwa anna siyasah litaklim. Orang jadi pemimpin harus punya keinginan mau apa, Ya. dan bagaimana, caranya seperti apa, itu harus sudah jelas. Ya. Dalam konteks ini. Dalam bahasa politik mungkin visi misi gitu ya. Misi, Harus pemimpin yang harus punya jelas. visi misi. Karena ditaklif. Ya. Itu satu. Nomor dua, wal ijtimai, untuk menyatukan. Ya. Mungkin Deddy Mulyadi ini konteksnya cuma Jawa Barat. Ya. Tapi dalam hatinya orang ternyata nyampe tidak hanya ke Ya. Jawa Barat. Ya. Itu adalah manfaat dari bagaimana sih kita bisa menyatukan perspektif, pandangannya, angan-angannya, pikirannya, dan kemauannya. Ini ijtimai. Itu yang real menyatukan itu ini. Ya. Karena banyak orang ngomong persatuan, Ya. tapi nggak connected Ya. antara pemimpin dengan yang dipimpin, yang nggak bisa. Ya. Ya. Kalau connected, wes, aduh Jawa Timur, aduh Gorontalo, jauh Iya. dari Kalimantan, aku seneng seperti bupati ini. Karena Iya. connect. Ya. Ya. Itu nomor dua. Nomor tiga, wata'awun. Ya. Dan adanya pemimpin itu untuk bisa menggerakkan masyarakat atau yang dipimpin untuk bahu-membahu membangun bangsa ini. Ya. Itu ta'awun. Konteksnya Pak Deddy saya melihat. Dia ngajak Bupati Bekasi, ini kalimu adalah bau, ini kalimu yang bikin kalau Jakarta hujan, Banjir. ke sini banjir Ya. semua. Diajak masyarakat, diajak juga pimpinan setempat bupatinya. At-ta'awun. Ta'awun untuk apa? Ta'awun ala asbabil ma'isyah, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Ya. Ekonomi harus bisa growth itu kayak apa? Ya. Kalau layak dong, lingkungannya layak, kemudian punya masa depan, mempunyai cita-cita, mempunyai infrastruktur Ya. yang cocok. Ya. Coba sampean investasi di Bekasi misalnya, atau di Cikarang misalnya. Ya. Lah ternyata ketika banjir, pabriknya kena banjir. Lari nggak? Ya, lari. Lari kan? Iya. Sebagai investor, wah ini ya, iya kan? mengganggu kan? produktivitas. Maka apa penyebabnya yang harus Ya. dibenahi lebih dulu sungainya? Ya, ya. Atau dulu di Jakarta itu Ahok melaksanakan itu. Nah,
Ketika ternyata dia lakukan semuanya lillahi ta'ala, ikhlas, nggak tahu waktu, jalan terus. Lah orang itu yang tadi salut, di taklif, wal ijtimai, dan untuk menyatukan salut, ya pasti akan memuji. Pujian itu nggak usah dicari, atau diminta, pujilah saya, nggak begitu. Lakukan sesuatu, ketika orang banyak bisa mendapatkan manfaatnya, pujian akan datang sendiri. Itu intinya. Itu menjadi media darling. Itulah. Nah, kemudian masyarakat bisa ngomong apa saja. Karena pada dasarnya kita ngomong apa saja, ada yang setuju, ada yang tidak pro, setuju. Ada kontra. Ada pro, ada kontra. Nah, ketika ada pro dan kontra, sikap kita itu apa? Kalau saya jadi Deddy Mulyadi, ketika kita sudah secara keyakinan melakukan kebenaran, lakukan saja. Karena setiap ada perilaku apapun, ada yang senang, ya memuji. Ada yang tidak senang, pasti mencaci. Memuji dan mencaci itu dari kepala yang banyak pasti akan muncul. Yang terpenting punya kompas sendiri, mau lari kemana dan bagaimana caranya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Saya orang Depok nih, di pesantren saya Darul Ukhwah di Depok. Walaupun saya belum pernah dikunjungi di sini, ya saya termasuk mengapresiasi kepada gitu. Tapi bantuan-bantuan ke pondok pesantren dikurangi sama Gubernur Jawa Barat gimana? Menurut saya semua itu mana yang lebih masalah? Karena dia melihatnya, kalau saya baca, itu kemarin itu ada yayasan-yayasan yang sesungguhnya kurang pas ke situ, karena yayasan baru kayak kelihatan dibuat-buat. Coba kalau ke pesantrennya jelas, yang sudah berdiri lama, memang kekurangan toilet, memang kekurangan kamar. Saya yakin Kiai di situ letaknya, kalau dia disumbang 100.000, dia akan nambahin 200.000. Itu umumnya begitu. Nah, kalau dalam khazanah kepemimpinan mungkin kepemimpinan Islam lah gitu ya, dalam khazanah kepemimpinan Islam, kan apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini? Dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor. Dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Kang Deddy itu membaca sejarah-sejarah. Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling. Dia melihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia melihat itu. Dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah hafal mungkin iya. Tapi kalau Kang Deddy itu dia download di akal at-takhlilinya, sejarah itu di-download. Setelah di-download melalui akal at-takhlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan dan diinstal ke dalam al-aqlu al-batin, akal batin. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan, didorot di akal yang at-takhlili, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. Harus. Karena ini perintah agama. Qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu. Kreatif, kerja. Kreatif, kerja. Jadi tidak harus seperti umumnya orang melakukan gini terus ngikut kayak gitu. Tapi kalau ketika kreatif, wong dia datang, wujudnya saja dia kelihatan oleh masyarakat di situ sambil ngomong, ini betulin, ini rapiin. Itu orang akan bergerak itu. Nah, kalau orang bisa kreatif semacam ini, ikmalu fasayarallah, Allah akan melihatnya. Wa rasuluh, rasulnya akan melihatnya. Tapi yang ini juga penting sekali, wal mu'minun. Dan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin ini akan melihat semuanya karya ciptanya dia. Karya cipta kita akan dilihat.
Kalau karya ciptanya kelihatan, di syuting, Iya. di foto, Iya. di-upload, Diupload. kelihatan kan? Fasayarallah, kemudian dilihat oleh orang-orang mukmin. Nah, itulah sesungguhnya yang ditunggu-tunggu oleh orang, Iya, iya. orang banyak. Nah, beliau punya kelebihan ini nih, Iya, iya. kreatif, ikmalu, fasayarallah sampai dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh orang-orang, Iya, iya. oleh orang-orang banyak dilihat. Nah, ketika biar dilihat ya, pakailah konten. Sekarang memang IT sudah jalan begitu. Iya, iya. Jadi menurut saya pro kontra masalah gubernur konten masalah itu tinggal tergantung pada cara memahami. Cara mana ya? Kalau Al-Quran ini kita mengikuti, ya biar orang-orang itu melihat. Fasayarallah, wong nggak usah Menjadi disuruh contoh, melihat iya. saja, melihat. Iya, iya. Biar Orang-orang mukmin melihat. akan melihat ini. Dan jadi orang mikir. Sekarang kegelitik itu gubernur lain. Iya, banyak yang nyontoh. Iya kan? Beberapa gubernur nyontoh gitu. Tapi mudah-mudahan Beberapa bupati ini nyontoh. jangan berhenti hanya untuk konten, Ya. tapi beneran bener. Ya. Dan saya melihat sih masih beneran bener. Masih alamiah hal gitu ya. Iya, sekarang. Masih alamiah. Tapi nanti jangan sampai dibuat-buat. bergeser hanya untuk konten. Iya. Kami Pernyataan saya pernah begitu. mengkaji itu kayak secara beberapa surveyor kita undang tuh, ini sebenarnya Pak Deddy Mulyadi ini alamiahkah dia caranya seperti ini atau dibuat-buat gitu demi sebuah konten gitu. Nah, kalau melihat dalam perjalanannya itu ternyata alamiah gitu. Karena dia sebelum jadi gubernur juga melakukannya. Yes. Waktu jadi bupati 10 tahun yang lalu juga melakukannya gitu. Jadi itu sudah di luar kesadarannya melakukan rajin mendatangi masyarakat dan memberikan pertolongan langsung kepada masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini, Kiai. Kan banyak juga ini yang mengkritik beliau, terutama dari kalangan agamawan, ya, bahwa Deddy Mulyadi ini agamanya nggak jelas, dia Sunda Wiwitan. Kita banyak masyarakat yang bertanya-tanya eksistensinya seperti apa sih sebenarnya, Sunda Wiwitan itu sebenarnya apa sih gitu kan? Kemudian apa memang benar Deddy Mulyadi itu bukan Islam atau bukan orang yang beragama tapi lebih menjalankan kepercayaan? Itu menurut Pak Kiai gimana? Ya. Tapi jelaskan dulu Sunda Wiwitannya apa sih sebenarnya Pak Kiai? Ya. Bahwa beliau jelas juga declare bahwa dirinya Muslim. Oh ya. Dan kader HMI Kiai. HMI, Iya. iya kan, Muslim, HMI. Itu artinya apa? Kita nggak bisa menghukumi dia itu non-Muslim atau bahkan orang yang apa gitu. Iya. Dirinya sudah Mendeklar, jelas ya. Muslim. Pasti syahadat lah ya. Ya, pasti demikian. Iya. Nomor 2, Sunda Wiwitan itu kan adalah culture atau budaya. Culture atau budaya itu pada dasarnya al-adah hiya fitrah. Culture, budaya itu berangkat dari sebuah pemikiran. Iya. Wadu'ahan nas fi dhihni, Iya. yang ditaruh dalam hatinya, yang kemudian wakarroroha aktar fa aktar. Dia lakukan, kemudian berulang-ulang dia lakukan, menjadi budaya. Nah, fikroh, kalau umat Islam, pasti dasarnya adalah kitab suci. Iya. Kitab suci kita, kemudian ketika dilakukan berulang-ulang, Iya. terus kemudian jadi budaya, wis kaya tahlilan lah gitu ya. Kan itu dari sebuah fikroh bahwa tahlilan itu adalah membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca hamdalah, dan seterusnya. Itu kan perintah agama. Tapi kemudian dia lakukan berulang-ulang sampai sekarang menjadi budaya. Jadi budaya. Nah, itulah wadu'ahan nas fi dhihni wa karoroha aksar min marrah. Jika budaya yang sudah diulangi terus-menerus menjadi kultur, ada di dalam hati, kalau tidak dilakukan, itu di dalam hati ada yang hilang loh. Iya, iya. Suatu hari kita biasa selamatan nih. Kok ini nggak selamatan ini? Ada sesuatu yang hilang. Nah, padahal dalam konteks selamatan saja itu budaya Jawa loh. Iya, iya. Nah gitu loh. Pakai sarung seperti saya, ini budaya Jawa, budaya sini. Iya. Gitu. Pakai pakaian belangkon atau Pakai peci aja. apa namanya itu? Kang Deddy pakai apa tuh? Ya. Ya, pokoknya pakai ikat kepala. Ikat, ya. Itu kan culture biasa, budaya biasa. Ketika orang sudah jelas
mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi menyembah Allah dan Muhammad utusannya. Ya. Ya sudah. Ya. Itu kita percayanya terhadap Allah. Nah, kalau kemudian orang hanya karena pakai ikat kepala saja atau kemudian ngikutin culture budaya Sunda. Saya hidup di Banjar, Ciamis itu. Ya saya ngertilah budaya-budaya begitu. Dan kiainya juga paham mana sih kira-kira yang keluar dari syariat Islam, mana yang tidak. Kalau yang keluar itu Wali Songo dulu sudah mengamputasi dulu. Jadi budaya itu sudah ada lebih dulu. Budaya sudah ada lebih dulu, kemudian masuklah ajaran agama Islam masuk, mana yang kira-kira bertentangan dengan kultur, itulah yang diamputasi. Contoh nih, akikah. Akikah itu budaya jahiliyah itu sudah ada. Dia motong kambing, kalau punya anak laki-laki dua, kalau anak perempuan satu. Ini Islam belum datang ini. Masih zaman jahiliyah. Ya masih jahiliyah. Ketika dipotong kambingnya, nanti diambil darahnya, dioser-oserin di kepala. Itu masih jahiliyah. Ketika agama Islam datang, kemudian yang tidak bertentangan nama syariah tetap dijalani. Tetap dijalani. Yang kira-kira kurang baik diamputasi. Contohnya, ketika itu darah dioser-oserin di kepala, terus kambingnya kepalanya ditaruh di pohon yang besar, diubah. Kepala kambingnya disop saja, kemudian dinikmati bersama. Nah, kemudian ketika ngoser-ngoseri kepala di bayi yang lahir itu karena akikah, diganti dengan minyak wangi, dipotonglah ini rambutnya. Begitu pula dulu Wali Songo ketika menghadapi di Jawa, di Sunda, ya semacam itu. Kultur sudah ada duluan. Kemudian diarahkan mana sih kira-kira yang tidak bertentangan dengan syariah, masih hidup, selamatan, mau selamatan laut lah, selamatan apa, masih hidup, iya kan sama di Sunda juga demikian, mau disebut Sunda Wiwitan atau Sunda apa, menjaga culture budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jangan sedikit-sedikit haram ya nggak kayak? Ya sekarang nih contoh, orang haji pulang haji itu budayanya bawa apa? Peci putih kan? Tuh. Sorban. Pakai sorban. Gamis. Budayanya begitu. Tapi yang itu sudah bagus gitu loh. Tapi lebih bagus kalau yang dibawa pulang adalah perilaku-perilaku haji, dia taat seluruh aturan syarat rukunnya haji. Itu ketika dibawa pulang ke rumah berbangsa negara, kalau di sana itu taat hukum nih. Iya kan? Kan hukumnya Allah ada yang dibikin undang-undang, hukum positif ada yang tidak kan. Kalau yang dihukum, baik yang dibikin undang-undang sebagai hukum positif atau yang tidak dibikin undang-undang, hukumnya Allah seperti nyuruh sholat, nyuruh zakat gitu. Itu kan dilakukan dengan sadar kan. Itu kalau dibawa pulang ke rumahnya dan itu sudah jadi budaya, jadi culture, orang Indonesia kan taat hukum semua itu. Terutama yang pulang-pulang haji ya. Taat hukum semua. Signifikan itu. Kang Deddy itu saya lihat dia customize Jawa Barat, yaitu dengan budaya Jawa Baratnya. Dia customize. Ada yang salah? Ya kalau ada yang melanggar syariah, ya tinggal benerin aja. Ngapain repot-repot kayak tadi itu, kayak akikah. Nggak usah kita bengok-bengok bagaimana. Tinggal mestinya gini. Kang Deddy ini ya tetap sebagai seorang Muslim dia berusaha untuk menjadi Muslim yang baik, tapi ada komitmen kebudayaan dia, komitmen karena dia menjadi Gubernur Jawa Barat di tanah Sunda, pasti punya komitmen untuk mengembangkan kebudayaan Jawa Barat atau kebudayaan Sunda itu. Nah sekarang kita masuk ini Kiai, ada beberapa aktivitas program-program Kang Deddy Mulyadi ini ya sekarang yang menjadi sorotan, tetap ada pro dan kontra gitu ya. Misalnya beliau mengumpulkan anak-anak yang tanda kutip dibilang sebagai anak nakal atau anak yang sedang berkasus, sedang berperkara begitu ya, sedang menjadi perhatian, kemudian ditaruh di barak militer. Nah ini pro kontra ini, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah dalam perspektif Pak Kiai gimana ini? Membawa anak-anak masuk dalam
barak militer, Yang harus KPAI udah duluan itu, wah ini nggak benar. Pahami dulu pondasi ini. Ya. Laqad sara amrud daulah wa bina'uha daruratan minad darurat. Membangun bangsa adalah keharusan. Ya. Satu, sawa'un kana min jihati imaratil kaun, baik itu membangun infrastruktur, am min jihati maswalihi abnaiha, atau membangun kemaslahatan bangsanya. Orang, pemimpin rata-rata mandek di infrastruktur. Ya. Mandek di sini rata-rata. Itu juga wajib. Berani jadi gubernur, berani jadi presiden harus ini. Daruratan minad darurat, keharusan membangun. Sawa'un kana min jihati imaratil kaun, baik itu adalah membangun infrastruktur itu tadi jalannya bagus, pembangunannya bagus, got saluran airnya bagus, syukur-syukur ditambahi ada taman-taman yang indah. Coba lihat di Eropa itu pinggir sungai hijau, Bersih, semua. Terus airnya masalol kayak langsung bisa diminum. Itu ngiri kan punya kayak gitu rasanya. Dan itu perintah agama lu ya. Nah, bangun infrastrukturnya juga gitu, tapi jangan lupa membangun masolih abnaiha, kemaslahatan bangsanya, termasuk anak-anak yang dianggap nakal, yang dianggap belum sesuai dengan culture budaya yang diinginkan oleh orang tuanya dan masyarakat sekelilingnya. Maka orang yang berpikir pasti akan mencari jalannya. Gimana sih caranya? Kalau itu ternyata nanti dievaluasi programnya Kang Deddy itu menyekolahkan anak di tentara, ternyata itu bagus, lanjutkan. Semuanya ini percobaan dan ini semua usaha. Usaha nggak usah takut. Kalau orang takut salah, nggak ngapa-ngapain tuh. Merenung doang takut salah, nggak ngapa-ngapain. Utak-atik, hitung-hitungan terus ya. Takut salah. Nggak jalan-jalan. Sekarang mau makan saja takut salah, itu cuma dipegang, itu sendoknya teklik, jadi dimakan-makan itu. Orang yang tahu ini kalau salah, ini baik, kalau orang itu mau memulai. Ini. Memulai itu penting sekali bagi siapa saja, nggak hanya memulai mau usaha. Memulai punya ide, lakukan. Ketika kurang-kurang, benerin. Ketika bagus, jalanin. Ketika nanti kok nggak bagus, ya bisalah berubah. Karena perubahan itu ada dua macam. At-taghyir naw'ani. Bahwa perubahan ada dua macam. Satu, perubahan yang memaksa. Kita nggak mau berubah, ya tetap saja berubah. Rambut kita makin putih, jenggot kita makin putih, lama-lama gigi kita habis. Itu kan perubahan yang on system memang berubah. Tapi ada perubahan yang memang diprogramkan. Namanya at-taghyir al-ikhtiyari. Kang Deddy ini lagi melaksanakan ini. At-taghyir al-ikhtiyari. Merubah yang secara diprogramkan. Nanti dievaluasi. Kalau evaluasinya bagus, jalankan terus. Kalau ternyata kurang-kurang, benerin. Kok repot amat. Gitu. Kalau menurut pikiran saya. Yang tidak melakukan apa-apa itu yang salah ya? Yang nggak melakukan apa-apa, dibiarin aja ya. Medsosnya kenceng, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu. Benar, Kay. Terus ini lagi yang agak kontroversi juga, Kay. Anak sekolah mulai jam 6 pagi. Gimana penilaian Pak Kay? Pesantren dari jam 4. Pesantren dulu dari jam 4 pagi. Sebelum subuh udah aktif itu ya. Dibangunin dulu suruh qiyamul lail. Jam 3 sudah bangun. Karena apa? Karena kiainya itu di dalam kitab-kitab disampaikan. Kalau sedunia waktu yang istimewa itu Arba'atul Hurum, termasuk Dzulhijjah. Tapi kalau seminggu itu adalah Yaumul Jum'ah. Tapi kalau sehari semalam waktu istimewa Sulusul Lail. Maka kiai-kiai di pesantren mulainya dari jam 3 udah dibangun. Karena waktu pagi itu fresh, mandi dulu, otak itu masih sempurna semua, tidak celengap-celengop. Itu nanti kalau udah jam 10 udah angop terus itu. Jadi gini, intinya ketika sama-sama menyadari ya, masyarakatnya juga mau jam 6. Terus pemimpinnya juga mau jam 6. Seperti di pondok. Jam 3 mau ya jalan juga sampai sekarang. Dibangunin tuh. Ya kan suruh pada sholat tahajud dulu, terus nanti sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji. Nah ini dibikin jam 6 itu mau dibikin diisi apa? Itu yang kita harus lihat. Gitu. Apa sih yang mau ditambahi, apa sih muatannya? Atau jam 6 sampai jam 12 nanti, atau jam 6 sampai jam 1, nanti tinggal dievaluasi kira-kira ini kekuatannya kayak apa, dihitung. Bagus jalanin, nggak bagus, kurang bagus, cari.
yang paling tepat itu apa? Bagi saya, memastikan untuk sesuatu yang dipikirannya baik, lakukan aja. Daripada nggak ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Dan nggak pernah dievaluasi kan, masuk jam 7. Iya. Emang ada yang evaluasi? Belum ada yang mengevaluasi. Mungkin nanti begitu masuk jam 6 bisa dibandingkan gitu ya. Bisa dievaluasi. Jadi anak-anak masuk jam 7 bagaimana, anak-anak masuk jam 6 bagaimana. Iya. Kan? Iya. Ya minimal ketika ngantar sekolah bapaknya sudah nggak terlalu ramai ketika jam 7 orang pada berangkat kerja kantor ya. Jadi bisa sekalian ngantar ke sekolah dan berangkat kantor. Jadi ini teruskan aja nih kebijakan sekolah jam 6. Baik kok ya. Kalau menurut Pak Kiai sendiri baik lah ini ya. Jalanin aja lah. Ya. Orang urusan dunia kalau kita sudah yakin itu baik, lakukan. Ya. Gitu. Fa'idha farogta fangsok. Kalau udah selesai, cepet-cepet bikin program lagi. Ya. Dan nanti ini satu program selesai, bikin lagi. Bikin lagi. Nggak ada selesainya itu, Kang Deddy. Sampai kurus pun nanti nggak selesai. Kalau sampai kan gemuk terus. Udah bawaannya, Kiai. Baik, terakhir ini, Kiai. Secara umum, karena kita warga Jawa Barat ya, Kiai ya? Ya, saya warga Jawa Barat. Ya, makanya. Termasuk. Sudah kampungnya di Jawa Barat ya, Kiai ya? Tinggalnya. Pesantren di Banjar itu yang dulu untuk Munas Nahdlatul Ulama di tempat saya. Di Banjar ya? Ya. Ini juga di... Nanti Kang Deddy saya harap untuk ke sana. Iya, mudah-mudahan ya. Nah, kira-kira apa saran-saran Pak Kiai secara umum dulu nih, Kang Deddy ini seharusnya tentu Pak Kiai karena sebagai warga Jawa Barat memahami benar kebutuhan minimal, kebutuhan pondok pesantren, kebutuhan umat beragama, apa yang saran-saran terbaik yang bisa kita sampaikan buat Kang Deddy? Yang harus dipegangi oleh semua bangsa Indonesia bahwa politik, kepemimpinan di Indonesia yang model semacam ini adalah aqdun siyasiyun. Terpilihnya Kang Deddy jadi gubernur, Pak Prabowo jadi presiden, atau lainnya, itu sebuah aqdun siyasiyun. Transaksi politik yang keinginannya dulu waktu mau jadi presiden atau gubernur disampaikan waktu kampanye kan. Saya mau begini, laksanakan itu. Jangan sampai disebut nanti sudah selesai saja masih dikatakan pembohong-pembohong, repot itu. Jadi lakukan itu. Nomor 2, firm saja. Jangan tolah-toleh kalau orang Jawa. Jangan juga terlalu banyak menunggu. Karena orang sekarang ini butuh terobosan-terobosan. Terobosan-terobosan yang ngikat di hatinya orang, itulah yang sesungguhnya orang akan mengikuti itu, akan mengikutinya. Jadi bahwa politik yang semacam ini adalah aqdun siyasiyun, akad atau transaksi politik. Nah, ketika transaksi politik yang semacam ini yang harus dibayar oleh Kang Deddy, ya sesuai janjinya dan programnya. Itu jangan sampai publik itu dikecewakan. Aku sudah milih Bapak, kok jadinya begini. Gitu. Itu intinya. Karena membangun adalah kewajiban bersama. Membangun, baik pemimpinnya atau yang dipimpin masyarakat. Gotong royong sama-sama membangun untuk kemaslahatan bangsa. Gitu. Kalau khusus untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, kira-kira apa yang bisa aspirasi yang bisa disampaikan ke Indonesia, Pak Gubernur? Kira-kira 36.000, santrinya kira-kira 8 juta sampai 9 juta itu santrinya. Jawa Barat itu terbanyak. Oh, paling besar ya? Pesantrennya. Iya. Maka terima kasih mestinya Kang Deddy kepada para kiai-kiai yang sudah sukarela lillahi ta'ala, para kiai membangun komunitasnya, membangun bangsanya, dibayar orang. Nggak dibayar itu. Nah, tapi kalau Kang Deddy punya terobosan apa gitu, yang turut meringankan, wong rata-rata kiai itu membantu orang-orang yang tidak mampu rata-rata. Jadi jarang itu pesantren itu menolak karena tidak mampu. Orang mau belajar diterima. Maka ketika beliau memikirkan pendidikan, saya yakin itu investasi dunia akhirat untuk Kang Deddy. Tapi kalau bantu itu dari APBD, ya tentunya akan ada hisabnya. Hisab di dunia itu namanya
akan diperiksa oleh BPK, hisab di akhirat dia akan diperiksa oleh malaikat. Kayak gitulah kira-kira. Double gardan itu. Iya. Kalau membantu dari konten ya itu mungkin lebih ringan ya. Kalau ternyata mempunyai rezeki yang lain, yang tidak ada audit dari BPK-nya, hanya diaudit oleh diri sendiri dan malaikat nanti, ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ya memberi manfaat kepada orang lain. Dan intinya, ini sebagai pelajaran publik ya, intinya berbangsa, bernegara, atau bahkan sekeluarga, itu semangat memberi. Semangat memberi, jangan semangat mencari meminta. Kebalik itu. Kalau kita semangat memberi, itu Masya Allah. Saya itu, wah ini baru ini. Ini di Kedoya ya. Di Kedoya, mau Lebaran, mau Idul Fitri, Idul Adha. Itu datanglah tetel, ketan, uli dari orang-orang kampung yang saya lihat mestinya saya yang mengasih sesuatu. Tapi karena di hatinya setiap manusia itu punya software yang tergerak mempunyai semangat memberi. Semangat memberi itu perintah agama. Terus memberi apa saja lah. Masya Allah gitu. Walaupun sekekurangan apapun, kalau orang mempunyai semangat memberi, itu akan mempunyai kekuatan yang tinggi untuk memberikan. Mau memberi ide-ide, memberi ilmu, memberi pengalaman, dan memberi uang kalau ada. Tapi memberi sesuatu kepada yang membutuhkan, itu kuncinya. Tidak masalah banyak atau sedikit. Memberi sesuatu kepada orang yang lagi membutuhkan. Iya, berarti pelajaran bukan hanya buat Bang Deddy Mulyadi ya. Semua pemimpin-pemimpin harus punya semangat memberi. Jangan semangat menerima ya, Ke. Nanti kalau semangat menerima gratifikasi jadinya. Baik, para penonton sekalian, demikianlah ngaji politik kita dengan Kiai Haji Marsudi Suhud bersama Bincang Lepas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.